Jadi kalau dipikir-pikir gitu ya, sistem tapera ini atau aturan tapera potongan 3% ini bagi saya ya menganut prinsip-prinsip tukang parkir. Gimana para petugas parkir gitu ya. Jadi nggak perlu kalian tanya-tanya rumahnya ada atau enggak gitu ya. Nggak perlu tanya juga uang ini nanti akan jadi apa atau bagaimana. Nggak ada. Petugas parkir nggak mikirin soal itu. Pokoknya kamu bayar, udah titik. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini, media sosial kita itu ramai sekali dengan pembicaraan soal tapera atau tabungan perumahan rakyat. Karena nantinya pemerintah akan memotong 3% secara otomatis kepada semua pekerja. Baik itu PNS, TNI, Polri, Mandiri, swasta, semuanya akan dipotong 3% gitu ya. Dan ini kemudian membuat banyak orang terkaget-kaget. Kok tiba-tiba sudah diputuskan ini? Nggak ada diskusi, nggak ada sosialisasi, tiba-tiba sudah diputuskan. Oke, pokoknya setiap bulan akan dipotong 3%. Dan selain itu banyak orang juga yang menjadi bertanya-tanya, ini potongan apa lagi gitu ya? Kenapa ada potongan yang kemudian berlaku kepada semuanya gitu? Padahal sebelumnya ini kan sudah ada BPJS Ketenagakerjaan gitu, yang secara fungsi melalui JHT atau jaminan hari tua itu kan juga kurang lebih sama seperti tapera ini. Kenapa kemudian masih ada tapera lagi gitu kan? Ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang karena diputuskan secara mendadak tiba-tiba, dan secara fungsi itu sebenarnya sudah ada BPJS gitu. Dan gara-gara keputusan yang cukup mengagetkan ini, banyak orang jadi tiba-tiba berhitung gitu ya. Kalau tabungan perumahan rakyat ini kalau dalam rangka untuk membantu masyarakat agar bisa punya rumah. Oh, kalau kita punya gaji dihitung gitu ya. Kalau kita punya gaji 10 juta, itu 3%-nya sekitar 300.000 sebulan gitu ya. Kalau kali setahun itu sekitar 3.600.000. Itu artinya untuk mengumpulkan dana untuk bisa punya rumah gitu ya, itu butuh waktu sekitar 100 tahun lah. Agar terkumpul 360 juta gitu kan. Itu pun kalau nggak ada inflasi ya, baru bisa punya rumah gitu ya. Ini baru hitungan yang gaji 10 juta. Bagaimana dengan sahabat-sahabat UMR yang gajinya 4 atau 3 jutaan atau bahkan 2 jutaan? Itu butuh waktu berapa ratus tahun untuk kemudian bagi mereka bisa punya rumah atau mengumpulkan uang supaya bisa punya rumah. Ya karena kalau yang gajinya 10 juta ya bisa dihitung gampang 100 tahun gitu ya, tapi ya mungkin nggak banyak kan orang bisa hidup lebih dari 100 tahun gitu ya. Apalagi yang sahabat-sahabat UMR ya. Itu berarti kan butuh sekitar lebih dari 200 tahun untuk bisa punya uang senilai harga rumah gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, ini pemerintah juga nggak punya rumahnya kok. Bayangkan gitu ya, kita disuruh nabung tabungan perumahan rakyat, tapi rumahnya nggak ada. Ya, terus kalian nabung untuk apa? Dari sudut pandang orang-orang yang punya gaji atau orang-orang yang punya pendapatan gitu ya, dengan hitungan-hitungan yang seperti itu, ini kemudian menjadi tanda tanya, bener nggak sih ini namanya tabungan perumahan rakyat? Apa nggak mau ganti nama aja? Selain ada yang ngitung soal tabungan atau 3% tapera dari gaji gitu ya, ada juga orang ternyata yang menghitung dari sudut pandang pemerintah gitu ya. Kalau pemerintah kemudian memotong 3% dan secara data ternyata angka pekerja kita itu kan sekitar 140 juta orang, wah lumayan juga. Misalkan 140 juta orang ya dikalikan dengan sahabat-sahabat UMR sekitar 3 juta lah katakanlah, secara pukul rata gitu ya, 140 juta kali 3 juta, wah banyak dapatnya ini. Intinya ya dalam setahun bisa ratusan triliun gitu ya. Jadi ini kemudian juga menimbulkan tanda tanya baru. Ini sebenarnya tabungan perumahan rakyat atau tabungan pendapatan negara? Atau tambahan pendapatan negara gitu. Ya, tapi sekali lagi yang namanya perdebatan di sosial media, ada juga yang belain-belain pemerintah gitu ya, yang bilang bahwa ngapain ribut sekarang, ini kan sudah sejak dulu ini ada katanya.
ya biasa gitu ya. Yang bela ini kayaknya baru bangun tidur. Sejak dulu ada, tapera sejak dulu ada. Iya, tapi itu khusus untuk PNS, TNI dan Polri gitu. Nah, sekarang ini mau diterapkan kepada pihak swasta dan mandiri. Itulah yang kemudian membuat orang banyak yang protes, banyak yang nggak terima gitu. Karena kalau ke PNS terserah pemerintah gitu. PNS kan memang digaji sama APBN sama pemerintah kita. Yang mengangkat juga SK pemerintah kita. Ya terserahlah gitu. Pemerintah mau bikin aturan potongan 3%, 30%, 58% supaya sama dengan angkanya Prabowo Gibran misalkan, terserah. Terserah pemerintah. PNS mau dipotong berapapun terserahlah gitu ya. Suka-suka pemerintah. Namanya APBN gitu ya. Yang menjadi persoalan adalah ini untuk swasta dan mandiri. Kenapa juga kemudian dikenakan dengan potongan-potongan yang seperti ini? Karena kalau ada potongan-potongan seperti ini dan kemudian secara logika itu tidak masuk akal gitu ya. Yang setiap orang harus nabung ratusan tahun untuk bisa punya rumah misalkan gitu kan. Itulah yang kemudian dipertanyakan dan dipersoalkan atau tidak membuat orang-orang itu setuju dengan putusan pemerintah ini gitu. Dan selebihnya pada intinya masyarakat kita atau rakyat itu tidak percaya kepada pemerintah. Itu intinya. Bahwa kemudian katanya ada survei kepuasan terhadap pemerintah, kepuasan kepada presiden mencapai 80% dan sebagainya, omong kosong. itu nggak kelihatan dari isu tapera ini, nggak ada yang belain gitu ya. Yang belain ya paling sahabat-sahabat komisaris saja lah atau anak-anak buahnya komisaris lah yang belain gitu ya. Yang lain tuh nggak ada yang belain gitu. Dan karena ketidakpercayaan masyarakat ini, itulah yang kemudian membuat banyak orang protes. Karena ini juga kita berkaca kepada pengalaman sebelumnya, seperti misalkan Asabri. Asabri itu kan untuk khusus TNI dan Polri gitu ya, asuransi khusus untuk mereka dan kemudian tabungan hari tua gitu ya, tabungan pensiun. Itu juga sudah dikorupsi gitu ya, berdasarkan pengalaman gitu. Ini padahal TNI dan Polri. Tabungannya bukan tabungan, ya tabungan asuransi TNI dan Polri gitu. Apalagi ini tabungan rakyat. Kalau sama TNI Polri aja nggak berdaya gitu ya, udah dikorupsi, apalagi yang tabungan rakyat. Rakyat kan nggak punya kekuatan apa-apa. Kalau TNI Polri sih masih mendingan, masih punya senjata. Tapi itu pun masih dikorupsi. Ini tabungan rakyat. Makanya kemudian orang jadi bertanya-tanya, ini nanti uangnya kemana gitu ya. Dan pada intinya ya sekali lagi orang nggak percaya. Dan di luar itu soal ketidakpercayaan kepada pemerintah juga karena mungkin soal kontribusi pemerintah kepada masyarakat itu dinilai masih sangat-sangat minim sekali. Karena coba bayangkan gitu ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita nyari kerja sendiri, antri panjang, pemerintah nggak kasih fasilitas apa-apa kok gitu ya. Beda dengan PNS, TNI, Polri yang memang fasilitas dari negara misalkan. Terus kemudian ada orang usaha, pinjaman, cari uang gitu ya, minjem ke bank, itu bayar sendiri juga kok semuanya gitu ya. Jadi terlihat minim sekali peran pemerintah di mata masyarakat. Sehingga ketika ada potongan-potongan seperti ini, makanya kemudian menimbulkan penolakan atau protes dari masyarakat luas ya, karena nggak ada dampaknya gitu. Kita tuh nggak dibantuin selama ini lah, kok mau tiba-tiba motong, ini urusannya apa? Emang kontribusimu apa gitu. Nah, kalau bicara soal kontribusi, ini saya jadi teringat dengan bajunya Gibran gitu ya. Gibran tuh pernah pakai baju petugas parkir karena dulu katanya para keluarga Jokowi ini tidak suka dengan istilah petugas partai dari PDI Perjuangan gitu ya. PDI Perjuangan kan memutuskan untuk semua kader, semua orang yang ada di PDI Perjuangan, termasuk Ibu Mega, Mbak Puan, dan Pak Hasto sendiri, itu semuanya adalah petugas partai. Nah, keluarga Jokowi nggak suka dengan petugas partai. Makanya kemudian di tengah isu-isu soal petugas partai itu, makanya Gibran pakai baju petugas parkir gitu. Nah, sekarang akhirnya saya mengerti. Ya karena apa yang terjadi kepada tapera ini yang kemudian menerapkan kepada potongan kepada semua pekerja termasuk swasta dan mandiri, ini sejatinya ini menggunakan prinsip-prinsip tukang parkir. Karena coba bayangkan petugas parkir itu gini loh, kalau kalian datang ke toko gitu ya, terus kemudian ada tukang parkir, kamu mau beli barang, nggak beli barang, jadi beli atau nggak jadi beli, atau ke ATM gitu ya, kamu bisa narik uang atau nggak bisa narik uang, saldomu nggak ada, atau transferan belum masuk, atau ATM-nya error, para petugas parkir nggak peduli. Pokoknya bayar parkir.
Jadi kalau dipikir-pikir gitu ya, sistem tapera ini atau aturan tapera potongan 3% ini bagi saya ya menganut prinsip-prinsip tukang parkir. Gimana para petugas parkir gitu ya. Jadi nggak perlu kalian tanya-tanya rumahnya ada atau enggak gitu ya. Nggak perlu tanya juga uang ini nanti akan jadi apa atau bagaimana. Nggak ada. Petugas parkir nggak mikirin soal itu. Pokoknya kamu bayar, udah titik. Jadi ya silakan kalian nikmati. Suruh siapa gitu ya. Nggak mau milih petugas partai, nggak mau jadi petugas partai. Sekarang jadi petugas parkir lah. Dan jangan sekali-kali nanya apa fungsi atau sumbangsi para tukang parkir. Nggak ada gitu. Kalau misalkan motor kalian hilang, ya bukan urusan tanggung jawab tukang parkir gitu. Pokoknya kalian bayar. Soal hilang, ya tanggung jawab sendiri. Sama. Seperti tapera ini kayaknya gitu ya. Karena banyak orang tidak percaya gitu. Jadinya, wah pokoknya bayar aja. Nanti ada uangnya atau enggak, ya terserah. Pokoknya harus bayar. Ya sekali lagi ini cuma cuma kebetulan saja gitu ya, saya jadi teringat soal petugas parkir itu gitu ya. Jadi mereka yang tidak terima menjadi petugas partai dan memilih menjadi petugas parkir, ya sekaranglah keputusan-keputusan atau ideologi-ideologi tukang parkir atau prinsip-prinsip tukang parkir itu diterapkan kepada kebijakan-kebijakan negara. Ya mari kita nikmati bersama gitu ya, dengan semua yang ada di negara kita ini gitu ya. Karena pada intinya yang namanya petugas parkir gitu ya, itu memang tidak peduli gitu ya. Tidak peduli kepada kita. Kita itu punya uang atau enggak gitu ya, jadi beli barang atau enggak peduli. Yang penting parkir. Ya semoga aturan ini nanti masih bisa dibatalkan oleh Prabowo gitu ya. Kalau Gibran nggak setuju nggak apa-apa, karena kan pernah pakai petugas parkir mungkin ya tetap akan memperjuangkan tapera 3% gitu ya. Ya semoga Pak Prabowo berani untuk membatalkan atau minimal ini aturan-aturan ini hanya berlaku kepada PNS, TNI dan Polri. Kepada swasta dan mandiri udahlah, biarkan mereka menikmati jerih payah yang sudah mereka dapatkan gitu ya dengan susah payah, dan toh selama ini pemerintah juga tidak memberikan bantuan atau dampak apa-apa kepada para mandiri dan swasta. Kalaupun ada mungkin sangat minim sekali sehingga rasanya 3% itu terlalu besar. Gimana kalau 0,5%? Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.